Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Inayah dari kelas PTIKB. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas individu saya, yakni membuat kesimpulan mengenai materi relasi dan fungsi. Ini. Jadi, untuk mengenal lebih dalam, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih itu relasi dan fungsi dan apa sih bedanya. Nah, di sini saya akan memaparkan hasilnya mengenai relasi dan fungsi tersebut. Yang pertama, relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan yang dalam satu elemen dari himpunan dapat berhubungan dengan lebih dari satu elemen dalam himpunan lainnya. Sedangkan fungsi di sini adalah relasi khusus yang dalam satu elemen hanya dapat berhubungan dengan satu elemen dalam himpunan lainnya. Jadi perbedaannya adalah relasi itu dapat menghubungkan satu elemen ke banyak elemen himpunan, sedangkan fungsi hanya dapat menghubungkan satu elemen ke satu elemen himpunan saja. Di sini saya memaparkan bermacam-macam relasi juga, ada 4 relasi. Yang relasi pertama itu relasi refleksi, di mana relasi R pada himpunan dinyatakan reflektif atau refleksi jika setiap elemen A berhubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya itu dapat dilihat pada gambar yang ada di sini. Jika A sama dengan 4,5,6, maka R itu sama dengan 4,4, 5,5, 6,6. Dan berikutnya tuh yang kedua itu ada relasi simetris, yang dimana relasi R pada himpunan A dikatakan simetris jika untuk setiap pasangan A dan B dalam relasi R, maka pasangan B, A juga harus termasuk relasi R. Contohnya itu, jika A sama dengan X, Y, maka R sama dengan X, Y, Y, X. Yang ketiga itu ada relasi antisimetris, di mana relasi antisimetris ini relasi R pada himpunan A dinyatakan antisimetris jika untuk setiap pasangan A, B dan pasangan B, A dalam relasi R, maka A harus sama dengan B. Contohnya itu, jika R sama dengan X, Y, Y, Z, maka R-nya adalah antisimetris. Yang keempat itu relasi transitif, yang dimana relasi R pada himpunan A dikatakan transitif jika untuk setiap A, B, dan C dalam himpunan A, di mana pasangan A, B dan pasangan B, C termasuk relasi R, maka pasangan A, C juga termasuk relasi R. Yang dimana contohnya itu jika R sama dengan X, Y, Y, Z, dan X, Z, maka R-nya ini adalah transitif. Dan yang berikutnya saya akan memaparkan apa saja sih cara untuk menyatakan relasi. Jadi cara untuk menyatakan relasi di sini tuh ada 3. Yang pertama itu bisa melalui himpunan pasangan berurutan yang menghubungkan elemen dari himpunan A ke himpunan B serta ditulis seperti R sama dengan 1,2,2,1. Yang kedua itu diagram panah yang dapat menghubungkan elemen dengan panah. Yang ketiga itu diagram kartesius yang menggambarkan titik-titik pada bidang koordinat berdasarkan pasangan berurutannya. Berikutnya saya akan memaparkan macam-macam fungsi. Yang pertama itu ada fungsi 1-1 atau yang bisa disebut juga dengan fungsi injektif, yang dimana sebuah fungsi dinyatakan injektif apabila setiap elemennya berada setiap elemen berbeda di A dipetakan ke elemen yang berbeda di B, sehingga setiap elemen di kodomain memiliki paling banyak satu elemen di domain yang berhubungan dengannya. Contohnya itu fungsi f X sama dengan 2X. Jadi jika f
fx1 sama dengan fx2, maka 2x1 sama dengan 2x2, sehingga x1-nya itu sama dengan x2. Yang kedua itu fungsi onto atau surjektif, yang dimana sebuah fungsi ini dinyatakan surjektif apabila setiap elemen di kodomain memiliki setidaknya satu elemen di domain yang berhubungan dengannya. Contohnya itu fungsi fx sama dengan x3, karena untuk setiap y elemen r-nya kita dapat menemukan x sama dengan y akar 3 itu, sehingga fx-nya itu sama dengan y. Yang ketiga itu fungsi bijektif, di mana sebuah fungsi dikatakan bijektif jika fungsi bersifat injektif dan surjektif. Jadi fungsi bijektif ini merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif, yang dimana setiap elemen di domainnya dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomain, dan setiap elemen di kodomain memiliki elemen di domain yang memetakannya. Contohnya itu fungsi f sama dengan r, yang dimana didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x tambah 3. Yang berikutnya itu yang keempat, fungsi konstan, yang dimana sebuah fungsi dikatakan fungsi konstan apabila fungsi tersebut menghasilkan nilai yang sama untuk semua inputnya. Contohnya itu jika fungsi fx sama dengan 8 untuk setiap x, maka outputnya selalu 8. Yang kelima itu fungsi identitas, sebuah fungsi yang mengembalikan nilai input yang sama dengan nilai outputnya. Dengan kata lain, fungsi identitas ini memetakan setiap elemen ke dirinya sendiri. Contohnya itu jika fungsi gx sama dengan x, maka fungsi tersebut adalah fungsi identitas. Yang keenam itu fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini sebuah fungsi yang terdiri dari satu atau lebih terms yang masing-masing terdiri dari kosakata yang dikalikan dengan variabel yang dipangkatkan dengan bilangan non-negatif. Contohnya jika px sama dengan 2x pangkat 3 kurangi 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3, maka fungsi tersebut adalah fungsi polinomial. Yang ketujuh itu fungsi aritmatika, yang dimana fungsi aritmatika ini sebuah fungsi yang melibatkan operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang dimana contohnya ini jika fungsi fx sama dengan 4x tambah 3, maka fungsi tersebut adalah fungsi aritmatika. Yang kedelapan ada fungsi logika, yang dimana sebuah fungsi yang menghasilkan nilai kebenaran yang nilainya berupa true, benar, atau false, salah, dan mencakup operasi and, or, not, not, nor, sort, and, dan XNOR. Contohnya itu jika fungsi f x1, x2 sama dengan x1 disjungsi atau biasa disebut atau x2, maka fungsi tersebut adalah fungsi logika. Kenapa disebut fungsi logika? Karena menggunakan operan logika dan menghasilkan nilai kebenaran, yang dimana operan yang digunakan ini adalah operan disjungsi. Yang ke-9 itu ada fungsi diskrit, yang dimana fungsi diskrit ini adalah sebuah fungsi matematika yang domain dan kodomainnya adalah himpunan diskrit atau terpisah-pisah. Contohnya jika fungsi f3 sama dengan 3 kuadrat, maka fungsi tersebut adalah fungsi diskrit. Ini rumusnya itu fn sama dengan n kuadrat. Yang ke-10 itu fungsi terbatas, yang dimana sebuah fungsi yang memiliki batas atas dan batas bawah pada range atau hasil outputnya. Contohnya itu, jika fungsi fx sama dengan 1/2, maka fungsi tersebut adalah fungsi terbatas, karena nilai outputnya yang hanya selalu menghasilkan 1/2 untuk semua x. Itu saja yang dapat saya tangkap dari materi relasi dan fungsi. Jadi dapat kita lihat bahwa setiap macam atau setiap jenis dalam relasi dan fungsi mempunyai karakteristiknya masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.